Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Masih tetap semangat kan? Hari ini adalah pertemuan kita di pelajaran Akidah Akhlak yang masih membahas tentang iman kepada hari akhir. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian hari kiamat serta macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda kiamat. Nah, tanda-tanda kiamat ini dibagi dua, yaitu tanda-tanda kiamat sugro dengan tanda-tanda kiamat kubro. Lalu, apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro adalah kiamat kecil, merupakan berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini, baik secara individu maupun secara kelompok. Tanda-tanda kiamat sugro ini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama, kejadian yang sudah muncul dan sudah selesai. Yang kedua, kejadian yang sudah muncul tetapi belum selesai. Nah, di antara tanda-tanda kiamat sugro adalah kejadian yang sudah muncul dan sudah selesai. Di antaranya yaitu diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah terjadinya fitnah besar antara dua kelompok orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah kejadian yang sudah terjadi tetapi belum selesai. Apa ajakah itu? Yang pertama adalah kemungkaran dan kemaksiatan semakin merajalela. Yang kedua, perzinahan dianggap hal biasa sehingga dilakukan secara terang-terangan. Yang ketiga, jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita. Banyaknya masjid-masjid yang indah, megah dan besar, namun sedikit sekali jamaahnya. Kemudian, banyak sekali laki-laki yang berpenampilan seperti wanita. Begitu pula sebaliknya, wanita berpenampilan seperti laki-laki. Karena manusia terlalu condong kepada keduniawian, maka mereka mengabaikan yang namanya ilmu agama. Yang lebih parahnya lagi, Al-Quran yang seharusnya menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia dianggap hanya sebagai bacaan biasa saja. Kemudian, ada pula penggunaan media sosial yang tidak pada tempatnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang tanda-tanda kiamat sugro, mari kita juga belajar tentang tanda-tanda kiamat kubro. Apa sih kiamat kubro itu? Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu akhir dari kehidupan dan juga akhir dari dunia ini. Siapapun tidak akan pernah bisa mengetahui kapan datangnya kiamat kubro ini. Bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang super canggih sekalipun tidak akan pernah bisa memprediksi kapan datangnya hari kiamat kubro ini. Bahkan Rasul dan juga malaikat tidak diberitahu nih oleh Allah secara pasti kapan datang hari kiamat ini. Apalagi kita yang hanya manusia biasa. Karena kiamat besar ini adalah mutlak menjadi rahasia milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kiamat kubro yang pertama adalah ad-duhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Maka tunggulah ketika langit membawa kabut yang nyata dan meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu telah memperingatkan kamu dengan 3 hal. Pertama, asap yang akan mengakibatkan kepada orang mukmin seperti demam dan kepada orang kafir sehingga ia melepuh dan keluar asap dari setiap telinganya. Dan yang kedua adalah binatang dan yang ketiga adalah Dajjal." Asap ini akan tetap ada selama 40 hari dan ia adalah peringatan bagi orang-orang kafir sebagai permulaan azab dan bencana bagi mereka. Setelah kemunculan asap ini, maka akan datang angin yang lembut dari arah Yaman. Ia akan mencabut arwah setiap mukmin
dan dia tidak akan menyisakan kecuali jiwa-jiwa yang kafir sebagai permulaan untuk penimpaan azab bagi mereka. Yang kedua adalah Dajjal. Dajjal akan muncul menjelang hari kiamat. Dajjal dikatakan sebagai sosok orang kafir yang jahat, pembawa fitnah alias ujian terbesar, dan tak ada ujian terbesar selain hal tersebut. Menurut hadis, Dajjal memiliki ciri fisik seperti cacat di mata kirinya, memiliki rambut keriting yang lebat. Nah, sementara itu ada juga yang berpendapat lain yang mengatakan jika mata kanannya buta. Dajjal juga memiliki perawakan yang pendek dan kaki yang bengkok. Tertulis di antara kedua mata Dajjal yaitu Kaf, Fa, dan Ro, artinya kafir, yang bisa dibaca oleh seseorang yang buta aksara. Yang ketiga adalah Dabah al-Ard. Dabah berasal dari bahasa Arab yang berarti binatang atau binatang buas. Berasal dari kata debbe yang berarti melata. Perkataan ini sering digunakan untuk binatang dan serangga, sedangkan kalimat al-ard berarti bumi. Namun maksud secara bahasa, Dabbah al-ard memiliki maksud hewan yang melata di tanah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang yang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwasannya sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Yang keempat adalah matahari terbit dari barat. Ya, hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim dan Abu Daud yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tanda kiamat yang pertama kali muncul ialah matahari terbit dari barat, keluarnya binatang bumi kepada manusia di waktu duha, apapun yang keluar terlebih dahulu, maka yang lain akan menyusul di belakangnya. Kemudian juga dari hadis Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan datang sehingga matahari terbit dari barat. Jika manusia melihatnya, maka mereka semua akan beriman. Nah, yang kelima adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Setelah Dajjal membuat kerusakan di muka bumi, lalu Allah menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang keenam adalah munculnya Imam Mahdi, yaitu seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Hal ini diterangkan dengan jelas dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tabrani. Sungguh, bumi ini akan dipenuhi dengan kezaliman dan kesemena-menaan, dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku, Muhammad bin Abdullah, maka ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana ia telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu, langit tidak akan menahan setitis pun dari titisan airnya, dan bumi tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya, maka ia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun, atau 8 tahun, atau 9 tahun. Yang ketujuh adalah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj. Al-Quran tidak menerangkan dengan pasti siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj, dari bangsa dan keturunan mana mereka itu. Al-Quran hanya menjelaskan sifat-sifat mereka, yaitu kaum pembuat kerusakan di bumi. Jika tembok penghalang dibuka, mereka akan turun mengalir seperti mengalirnya air bah. Dan apabila tembok penghalang kokoh, mereka tidak akan masuk dan tidak dapat membuat kerusakan. Oleh karena itu, timbullah beberapa tafsiran tentang mereka ini. Yang kedelapan adalah terjadinya 3 gerhana yang terjadi di timur, barat, Jazirah Arab. Nah, hal ini berlaku setelah terhapusnya Islam, hancurnya Ka'bah, dan kembalinya manusia menyembah berhala. Diriwayatkan oleh Ummu Salamah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setelah aku wafat,
akan terjadi satu gerhana di timur, satu gerhana di barat, dan satu gerhana di Jazirah Arab. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah gerhana itu tetap terjadi padahal di bumi terdapat orang-orang yang saleh? Rasulullah SAW bersabda, apabila penghuni bumi banyak berbuat nista. Yang kesembilan adalah keluarnya api dari kota Yaman, mengelilingi manusia dari belakang dan menggiringnya menuju tempat berkumpul, yaitu di Syam. Hal ini dijelaskan oleh Huzaifah bin Asid radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, dan yang terakhirnya adalah api yang dikeluarkan dari Yaman menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Nah, pada masa itu akan terbagi 3 golongan, yaitu golongan yang penuh sukacita, yang makan, berpakaian, dan juga menaiki kendaraan. Yang kedua, golongan yang terkadang berjalan dan terkadang menaiki kendaraan secara bergantian karena sedikit kendaraan ketika itu. Yang ketiga, kelompok yang digiring oleh api dan barang siapa yang terlambat akan dimakan oleh api. Lalu, apa aja sih perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir? Yang pertama, menjaga pikiran, sikap, dan perilaku dari akhlak tercela, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir dan bersolawat, selalu membaca Al-Quran, bergaul dengan orang yang salih, mengembangkan potensi diri, dan juga memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi. Tentunya masih ada banyak sekali tanda-tanda kiamat yang belum kita bahas. Namun, pertemuan kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.